Selamat hari Minggu. Ada yang mengatakan bulan 4 adalah bulan yang kejam. Jadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bulan keempat adalah bulan kemenangan. Amin. Jadi retreat Paskah yang kita tunggu-tunggu, sekarang di depan kita 5 hari lagi kita akan retreat Paskah. Kami berterima kasih kepada banyak saudara-saudari yang begitu semangat untuk mempersiapkan acara retreat Paskah. Semoga dalam sisa waktu 4-5 hari ini kita memberikan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian bersama dengan pengorbanan Tuhan, kita juga ikut dalam pengorbanan Tuhan. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengalami kemenangan, kita juga bersama dengan Yesus mengalami kemenangan. Amin. Semoga firman hari ini menjadi suatu pengharapan atau visi yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Tuhan yang akan melakukan sesuatu yang baru melalui retreat Paskah maupun melalui yang sisa hidup kita ke depannya. Misi kami pada pagi adalah, lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru. Ayat 18 dan 19 firman-Nya, sampai lihat ayat 19. Firman-Nya 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Coba kita baca sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Oke, firman-Nya 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purba-kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena dalam tahun 2014 pun Tuhan kembali ingin menganugerahkan retreat Paskah yang begitu berharga di mata kami. Biarlah melalui retreat Paskah yang sebentar lagi kami rayakan, kami dapat bertemu dengan Yesus yang berkorban, Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, supaya kami dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan semangat dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terutama melalui firman kitab Yesaya ini, Tuhan bukakan mata rohani kami, supaya kami dapat melihat karya-karya yang baru, perkara-perkara yang besar yang hendak Tuhan lakukan terhadap diri kami, terhadap persekutuan kami, sehingga kami dapat hidup dengan memiliki pengharapan dan visi yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman hari ini, kitab Yesaya pasal 43. Ini merupakan mesej keselamatan, pengharapan Allah yang ingin diberikan kepada bangsa Israel yang sedang menjalankan kehidupan masa pembuangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Pada saat itu, 70 tahun masa pembuangan itu sudah mendekati masa akhirnya. Jadi sudah 70 tahun, hampir 70 tahun, bangsa Israel sudah mengalami begitu banyak kesusahan dan penderitaannya. Namun karena waktunya sudah dekat, Allah ingin membuat mereka keluar dari kerajaan Babel, lalu ingin membuat karya yang baru secara ajaib. Tapi di hati bangsa Israel yang seharusnya senang dan bahagia karena masa pembuangan itu sudah berakhir, tapi di hati mereka diselimuti segala kekhawatiran dan ketakutan. Maka Allah ingin menanamkan iman di hati mereka. Allah ingin menanamkan visinya juga di hati mereka. Jadi untuk hal tersebut, dua hal dikatakan oleh Allah kepada mereka. Yang pertama, siapakah Allah? Siapakah bangsa Israel di mata Allah? Sebab ketika ada hubungan dengan Allah yang kokoh, baru
timbul juga iman, kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, Allah menyatakan melalui bangsa Israel itu, kira-kira karya apakah yang hendak dilakukannya supaya mereka dapat memiliki visi dan pengharapan Allah. Kami berharap melalui firman pada pagi hari ini, kita yang berkumpul di ruang ibadah ini, kita bersama-sama dapat belajar siapakah Allah bagi diri kita sendiri, dan sejauh manakah Dia menyayangi diri kita, menghargai diri kita, dan kira-kira karya apakah yang hendak Allah lakukan melalui diri kita ini. Semoga melalui firman hari ini kita dapat bertemu dengan Allah yang ingin membuat sesuatu yang baru melalui retreat Paskah 2014 maupun dalam sepanjang seumur hidup kita masing-masing. Amin. Oke, mari kita lihat ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 1 ini ditulis dengan kalimat dengan kitab NIV dimulai dengan but now. Karena di dalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 dibicarakan mengenai pemulihan bangsa Israel, tetapi di bagian akhir menyinggung juga tentang masalah dosa mereka. Mereka telah melakukan begitu banyak dosa di hadapan Tuhan sampai terpaksa mereka mengalami masa pembuangan. Namun kini Allah ingin menyelamatkan mereka. Allah berfirman kepada mereka, janganlah takut. Hal ini mengartikan bahwa memang bangsa Yahudi sedang menderita karena ketakutan. Keluar dari Babel, lalu boleh pulang kembali ke tanah air. Ini seharusnya kabar yang begitu baik dan menggembirakan bagi mereka. Tapi kira-kira mengapa bagi mereka ada ketakutan? Sebab pulang ke tanah air ada banyak tantangan dan kuasa kegelapan yang memblokir perjalanan pekerjaan itu. Yang pertama, ada gangguan dari negara-negara yang kuat, negara-negara tetangga yang kurang senang. Ketika kita membuka kitab Nehemia juga mengalami hal yang sama. Ketika Nehemia melakukan karya pembangunan tembok di kota Yerusalem, pada saat itu ada banyak musuh-musuhnya seperti Sanballat yaitu penguasa di Samaria, Tobia yaitu kepala suku Ammon. Mereka secara mati-matian mengganggu karya pembangunan tembok Yerusalem. Di tengah-tengah gangguan dari bangsa-bangsa asing yang kuat, memang pulang ke tanah air ini merupakan sesuatu yang sangat susah. Yang kedua, ketika mereka pulang, mereka harus menghadapi bahaya air, sungai-sungai, dan api. Dari Babel sampai ke Yerusalem, perjalanannya sangat jauh, yaitu memakan waktu 3 bulan lamanya. Maka di tengah-tengah harus menghadapi banyak bahaya-bahaya. Harus melintasi air, sungai-sungai. Ketika tiba-tiba hujan turun secara deras, mereka menghadapi kebanjiran. Ada pula bahaya-bahaya kepanasan di bawah sinar matahari. Begitu pula serangan-serangan dari binatang buas, bangsa-bangsa perampok. Jadi begitu banyak bahayanya. Yang ketiga, karena keadaan Israel itu sudah sangat parah dan hancur total. Ketika Nehemia juga setelah pulang ke kota Yerusalem, ketika Nehemia ingin melihat kondisi kota Yerusalem dengan menaiki kuda, Alkitab mengatakan karena batu-batu, puing-puing tidak begitu banyak, sehingga Nehemia tidak bisa mengadakan perjalanan tersebut. Dengan demikian, kota Yerusalem sudah hancur, lalu menjadi tempat yang betul-betul sama sekali tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Oleh karena itu, bangsa Israel mungkin berpikir daripada pulang ke Yerusalem, kemudian mengalami segala kesusahan, lebih baik tinggal di tanah Babel. Karena walaupun selama ini sudah menderita, karena sudah tinggal di Babel hampir 70 tahun, mereka sudah stabil, mereka sepertinya mau menetap di situ. Yang keempat, hal yang paling menyusahkan bangsa Israel itu adalah rasa berdosa atau kesalahpahaman, prasangka buruk terhadap kasih Allah.
Mereka memang sudah tahu akibat dosa mereka lah. Mereka telah dihukum oleh Allah. Mereka mengalami masa-masa yang begitu menderita. Dan semuanya adalah dosa dan kesalahan mereka. Jadi terhadap hal itu mereka tidak bisa membantahnya. Oleh karena itu mereka kehilangan percaya diri dan tidak dapat mengharapkan sesuatu yang baru. Dari Yesaya kitab pasal 40 pun mereka mengemukakan kesedihan hati mereka. Sebab menurut mereka keadaan buruk mereka itu sama sekali tidak diperhatikan oleh Tuhan. Seolah-olah mereka sudah dibuang untuk selama-lamanya. Mereka hanya menganggap Allah sebagai Allah yang menghukum dosa mereka secara kejam. Mereka tidak menyadari betapa panjangnya, betapa lama Allah sabar terhadap dosa diri mereka, supaya mereka bertobat kepada Tuhan. Mereka tidak mengerti juga apa maksud Tuhan untuk membuang mereka ke Babel untuk sementara, yaitu untuk menyucikan segala dosa mereka yang tertempel. Kemudian Tuhan ingin membentuk mereka sebagai umat Allah yang baru. Namun sayang sekali, mereka tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, maksud Tuhan, kasih Tuhan yang mulia begini. Mereka tidak tahu siapa Allah mereka, betapa Allah menyayangi mereka. Oleh karena itu, walaupun mendengar pesan yang sederhananya sangat baik, yaitu sekarang boleh pulang kembali ke tanah air, mereka menjadi ketakutan, mereka tidak begitu bahagia. Jika mereka ketakutan, apa masalah yang serius dapat terjadi? Pasti mereka tidak mencoba-coba pulang, tapi langsung menyerah dalam kondisi itu dengan alasan keadaan saat ini susah. Kemudian mereka tidak mau pulang kembali ke tanah Israel. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka ini? Di dalam ayat 2 sampai ayat 5, Tuhan terus mengatakan, janganlah takut. Janganlah takut. Jangan takut. Harus berani. Ayo berangkat berdiri. Kemudian pulang ke kampung halaman kita. Mereka harus mengatasi segala ketakutan yang ada di dalam hati mereka. Sebab Allah sedang menyertai mereka. Allah akan menolong mereka. Kalau begitu, siapakah Allah ini? Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Allah adalah sang pencipta mereka. Allah adalah sang penebus mereka. Allah yang sudah mengenal nama mereka masing-masing, kemudian memanggil mereka dengan panggilan nama mereka masing-masing, bukan secara borongan, tapi Tuhan pilih satu-satu memanggil mereka dari dunia ini. Kemudian Allah menyatakan bahwa mereka adalah kepunyaannya sendiri. Engkau ini kepunyaanku. Allah akan bersama dengan mereka. Allah akan menyelamatkan mereka dari segala bahaya air maupun api. Allah adalah Allah mereka. Allah yang Maha Kudus, Allah penyelamat. Dengan demikian, hubungan antara Allah dengan bangsa Israel maupun diri kita, itu adalah hubungan kasih yang begitu dalam, begitu kokoh, sehingga tidak dapat dipisahkan sama sekali. Allah yang penuh dengan kasih sedang ingin menyelamatkan mereka. Kalau keadaannya begitu, buat apa mereka takut? Itu sama sekali tidak usah dilakukan oleh bangsa Israel, ya kan? Bagi bangsa Israel, ketika era baru dimulai, yaitu keluar dari kerajaan Babel secara ajaib, sebetulnya mereka harus memandang Allah diri mereka sendiri. Seperti itu, kita juga harus memandang Allah yang sedang menyertai kita. Ketika kita hendak melakukan sesuatu yang baru di hadapan Tuhan, memang kita harus sadar ketika kita ingin melakukan sesuatu baru yang berpolitik atau baik, itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada banyak karya-karya perlawanan dan penolakan. Kalau itu pasti. Kemudian tadinya ada suatu keinginan dan semangat untuk melakukan sesuatu yang baru. Ketika ada tantangan, ketika ada perlawanan,
sangat mudah dikatakan, kemudian kita menyerah begitu saja sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baru. Tapi Allah berfirman kepada kita, jangan takut, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ketika kita melakukan sesuatu yang baru, apa yang menjadi paling penting bagi kita adalah Allah pribadiku. Ketika kita memiliki Allah pribadiku, walaupun ada tantangan, walaupun ada perlawanan yang sebesar apapun, kita pasti menang. Ketika kita memandang Allahku, kita dapat mengatasi segala ketakutan, lalu kita dapat memulai keberangkatan baru secara kuat dengan bersandar bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat 3b dan 4a. Kalau begitu, seberapa Allah sayang dan menghargai bangsa Israel? Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara-saudara, Allah menyatakan, Allah telah menebus bangsa Israel dengan memberikan manusia. Artinya, Allah begitu menghargai, menyayangi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sendiri menganggap diri mereka sebagai orang yang kotor, orang yang sepele, sehingga memang layak menjalani kehidupan masa pembuangan di tanah Babel, karena masalah dosa mereka begitu banyak di hadapan Tuhan. Namun Allah sendiri menyatakan bahwa Allah begitu menghargai, menyayangi mereka begitu besar. Oleh karena itu, Israel jangan memandang diri mereka dari kacamata orang dunia ataupun dari matanya sendiri, tapi selalu memandang dirinya sendiri dari segi Allah ini. Kalau begitu, mereka pun akan menyadari betapa Allah menghargai mereka dan mengasihi mereka. Hari ini sahabat dengan Allah membuktikan kasih sayangnya kepada diri kita dengan menyerahkan Yesus Kristus anak tunggalnya di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa kita. Dalam Natal Paskah 2014 pun, Allah ingin menyatakan betapa besarnya kasih-Nya terhadap diri kita. Kasih yang terbesar bagi kita itu adalah Dia menyerahkan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai korban penebusan kita. Semua melalui Natal Paskah tahun 2014, kita kembali bertemu dengan Allah yang begitu mengasihi kita, menyayangi kita. Sehingga walaupun dalam kehidupan kita terjadi masalah apapun, jangan sekalipun kita ragu-ragu akan kasih. Supaya kita memiliki kasih Allah, kemudian kita memiliki hubungan kasih yang sangat kuat, sehingga dalam keadaan apapun kita selalu percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada tangan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kita jangan takut, dan sebaiknya pengharapan apakah yang harus kita miliki? Mari kita lihat ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. Ayat 5 kaum laki-laki, ayat 6 kaum perempuan dengan suara keras. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab aku ini menyertai kau. Aku akan mendatangkan anakmu dari timur, dan aku akan mengirim kau dari barat. Aku akan mendatangkan kebesaran di kanan dan kebesaran di tengah-tengah. Bahwa anak perempuan dari jauh dan anak perempuan dari timur. Allah berjanji bahwa umat Tuhan, yaitu kepunyaan Tuhan, semuanya akan dikumpulkan. Entah dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, pokoknya dari segala ujung-ujung bumi, setiap orang kepunyaan Tuhan akan dikumpulkan. Timur melambangkan daerah Babel, barat adalah wilayah Laut Tengah, utara adalah daerah Asyur, dan selatan adalah Mesir. Ketika Israel mengalami kebinasaan, maka mereka semuanya terserah-serah ke seluruh penjuru dunia. Akan tapi kini Allah ingin mengumpulkan mereka kembali. Oleh karena itu, Allah mengeluarkan perintah kepada semua bangsa-bangsa. Berikanlah, jangan tahan-tahan, bawalah anak-anakku.
Ketika Allah mengeluarkan perintah kepada semua bangsa-bangsa, mereka pun harus tunduk kepada perintah Tuhan. Walaupun bangsa-bangsa tetap mempekerjakan bangsa Israel sebagai budak, lalu hendak menahan mereka tetap tinggal di tanah mereka. Tapi Allah mau mencari dan menarik mereka dari kepadanya. Walaupun andai kata umatnya sekarang tinggal di ujung bumi, ada banyak kuasa-kuasa yang menghalanginya. Allah kita adalah Allah yang dapat melakukan apa yang Dia kehendaki. Ketika Tuhan menyuruh, berikanlah, janganlah tahan-tahan, bawalah anak-anakku, semuanya akan dibiarkan datang, sehingga semua umat Tuhan akan berkumpul. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita melayani retreat Paskah 2014, ketika kita melayani karya Bunda Agung, setiap orang yang dinyatakan sebagai kepunyaan Tuhan, mereka akan Tuhan kumpulkan. Walaupun ada halangan, walaupun ada kuasa-kuasa kegelapan yang menahan mereka, tapi ketika kita melakukan dengan iman, Tuhan pasti akan bekerja, sehingga semua kepunyaan Tuhan pasti akan berkumpul. Tuhan menyatakan kuasanya melalui karya tersebut. Alasan mengapa Allah menyuruh melepas Israel kemudian dibiarkan datang kepadanya, sebab Israel adalah kepunyaan Tuhan. Mari kita lihat ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan. Israel adalah kepunyaan Allah. Oleh karena itu, sekarang Allah meminta kepunyaannya sendiri. Maka bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang kuat, mereka harus membiarkan bangsa Israel pergi. Daripada mereka dipukul keras, kemudian baru mau dikembalikan. Sebelum terjadi hal itu, lebih baik mereka melepaskan umat Israel pergi, kemudian datang kepada Tuhan. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana keadaan bangsa Israel. Dan Israel adalah makhluk spesial yang memanggil nama Tuhan. Mereka adalah ciptaan Tuhan, hasil karya Allah yang sangat mulia dan terbaik di mata Tuhan. Oleh karena itu, dengan hati yang sungguh-sungguh, Allah sedang mencari lagi, sebab mereka semuanya berkumpul karena mereka adalah kepunyaan Allah sendiri. Dari ayat 8 sampai ayat 10, Allah akan mengumpulkan umatnya dan bangsa-bangsa di pengadilan, yang bangsa-bangsa lain juga, semuanya dihadapkan di pengadilannya. Lalu hendak mengajarkan tentang Allah. Di antara mereka, siapakah yang memberitakan karya keselamatan Allah kepada mereka? Selain Israel, yaitu saksi Tuhan, tidak ada. Dunia tidak mengenal Allah, tidak tahu juga karya keselamatan Allah. Oleh karena itu, Allah menjadikan Israel sebagai saksi-saksinya. Kemudian melalui saksi-saksinya, Allah ingin membuat dunia percaya kepada Allah melalui kesaksian mereka. Melalui Israel, Ia ingin menyadarkan kepada dunia bahwa di dunia ini tidak ada Allah selain Tuhan Allah. Tidak ada penyelamat selain Tuhan Allah. Hal-hal yang dilakukan oleh Allah tidak ada, ya ketika Allah melakukan itu, tidak ada yang menolongnya. Dari semua hal di atas, kita akan mengetahui bahwa hanya Allah Israel saja, Allah yang satu-satunya yang benar, Allah yang menebus, Allah yang menyelamatkan. Allah ini hendak mengeluarkan Israel dari Babel. Walaupun hal itu secara manusiawi mustahil, tapi Allah ingin melakukannya. Karena karya keselamatan yang tetap dilakukan oleh Allah, tiada yang dapat menghalangi dan mencegahnya. Sebab bangsa Israel tidak usah takut, tetapi hanya memandang Allah ini saja. Ketika kita melayani retreat Paskah tahun 2014 pun, pasti segala pikiran, entah positif atau negatif di dalam hati kita pasti ada. Karena ini bukan tempat retreatnya di tempat-tempat yang retreat di luar, tetapi di center. Sehingga kita banyak khawatir ketika retreat Paskah 2014 dijalankan,
kira-kira begini begitu terjadi, jadi segala pikiran-pikiran yang negatif, pesimis ada. Tapi ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bekerja, Tuhan akan mengatasi segala tantangannya. Tuhan akan menarik, mengumpulkan, menghimpun setiap umat yang memanggil namanya sebagai kepunyaan Tuhan. Mereka semuanya akan datang. Amin. Aku akan membuat sesuatu yang baru. Bagian kedua, mari kita lihat ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Allah sedang bernubuat tentang kebinasaan Babel. Walaupun di mata manusia, kerajaan Babel, orang-orang Babel begitu kuat, seolah bertahan untuk selama-lamanya. Tapi Allah bernubuat tentang kebinasaan Babel ini. Untuk itu, dari ayat 16-17, dia mengingatkan apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Mesir, yaitu menenggelamkan tentara Israel ke dalam laut. Allah telah membuka jalan di tengah-tengah laut. Tuhan Allah telah membuat sebuah jalan melalui laut, melalui air yang bergelora. Ia menyuruh tentara dan perwira-wiranya berperang, dan mereka maju dengan kereta berkuda. Tapi mereka semuanya jatuh, tak dapat bangkit lagi. Mereka mati seperti sumbu yang padam. Hal ini mengartikan bahwa seperti keluar dari Mesir, Allah juga akan menyelamatkan bangsa Israel dari Babel. Walaupun hal itu di mata manusia susah mustahil. Tapi seperti Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, Allah akan melakukan karya yang sama juga. Walaupun keluar dari Babel kelihatan begitu susah, bukankah karya keluaran dari Mesir juga awalnya kelihatan susah mustahil? Namun karena Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, maka Allah tetap melakukannya. Dengan demikian, mengingat karya dulu menjadi sangat penting untuk memecahkan masalah saat sekarang juga. Sebab Allah yang pernah bekerja di pada masa lalu, Dia Allah yang tetap hidup, Allah yang sama, sehingga pada sekarang juga Dia mau melakukan karya yang serupa. Lalu Dia ingin melakukan karya keselamatan bagi umat kepunyaannya. Karya keselamatan Allah tidak ditentukan oleh bangsa-bangsa yang kuat seperti di tanah Mesir atau di Babel, sama sekali tidak. Tapi semuanya tergantung kepada kehendak Allah sendiri. Allah ini sungguh Tuhan Allah Israel yang Maha Kuasa, yang pencipta dan raja bagi setiap umat kepunyaannya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel yang menyambut karya keselamatan Allah yang besar itu? Mari kita lihat ayat 18-19. Kita baca sekali lagi sebagai ayat 18-19. 1, 2, 3. Tuhan berfirman baik kepada bangsa Israel maupun kepada diri kita. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Yang pertama, mereka jangan mengingat hal-hal yang dahulu, dan jangan memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang dahulu atau hal-hal yang dari zaman purbakala? Ada yang mengatakan itu adalah karya keluaran dari Mesir secara politik. Ada pula yang mengatakan pengalaman-pengalaman Israel yang sangat pahit, yaitu bangsanya dimusnahkan, mereka dijadikan di tawanan perang, kemudian dibuang ke tanah Babel, mengalami sebagai bangsa pembuangan selama 70 tahun, menderita begitu banyak. Itu yang diartikan. Kita sangat mudah menjalani hidup yang terus terpaut kepada masa lalu
yang penuh kemuliaan. Kalau masa lalunya kalau baik, bisa juga terikat kepada luka hati, pengalaman, kegagalan-kegagalan yang begitu menyakitkan. Itu yang terus diingat-ingat terus. Sebenarnya Allah memberi kasih karunia yang sangat luar biasa kepada kita semua, supaya kita melupakan masa lalunya. Karena itu, di dalam pepatah Korea ada yang bunyi seperti ini: waktu adalah obat. Artinya, suatu hal yang paling sakit pun, bila mana waktunya berlalu, segala penderitaan, luka hati satu-satu akan terlupakan sendiri. Kemudian nanti itu menjadi sebagai kenangan yang indah. Oleh karena itu, luka pun lama-kelamaan menjadi sembuh bersama dengan waktunya berlalu. Andai kata kalau kita tidak dapat melupakan masa lalu, kita tidak dapat hidup karena penderitaannya yang sangat besar. Coba bayangkan, ya misalnya pada dulu kita menderita, tapi itu sama sekali tidak bisa dilupakan. Sekarang juga pada masa yang akan datang juga kita mengingat terus itu masa-masa yang sakit, bagaimana kita bisa hidup. Tapi kadang ada orang-orang yang memiliki daya ingat yang sangat kuat terhadap yang lain tidak. Jadi bukan itu dia memiliki yang kepintaran, tapi kok hanya itu saja, itu diingat secara persis, betul-betul ingat secara sesama, sehingga setiap saat kalau mau lupakan dia kembali dikeluarkan, sekali lagi, diingat lagi. Ada yang mengingat pada masa lalu, katanya waktu SD dia pernah menjabat ketua kelas. Kemudian dia selalu menempatkan diri, menganggap diri sebagai ketua terus. Kalau di bawah orang lain dia tidak mau bekerja karena saya ini mantan ketua kelas di SD. Ada pula karena waktu SMP katanya pernah juara kelas. Di waktu SMP yang tidak pernah juara kelas, semua juara ya. Tapi kadang-kadang waktu SMP pernah juara kelas, itu terus ingat-ingat. Sehingga ketika dia tidak menjadi juara lagi, dia memukul diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Kemudian ketika hal itu tidak terjadi, dia terus itu menyiksa diri sendiri. Dikatakan, ia yang seharusnya masuk ke UI, tapi karena nasib sial, gagal dari UMPTN, hanya bisa masuk UGM. UGM di sini Universitas Gunadarma Margonda ya. Waktu mahasiswa itu mungkin wajar lah ya, karena sambil dia belajar di Gunadarma melihat teman-teman di UI, tapi udah 10 tahun, 20 tahun, tapi terus terpaut kepada yang masa lalu. Seharusnya saya harus masuk UI, kalau sudah masuk UI, hidup saya jangan dia begini. Ini betul-betul kasihan, banyak orang yang hidup seperti itu. Dia selalu merasa tidak bahagia karena dia gagal masuk ke UI. Sungguh kasihan bila mana ada orang seperti ini. Masa lalu yang kurang baik, lebih baik cepat-cepat dilupakan. Kemuliaan yang pernah dialami di masa lalu yang sebesar apapun, semulia apapun, itu pun lebih baik cepat-cepat dilupakan. Di dalam kantor saya juga ada lulusan UI 2 orang. Jadi saya selalu mengingatkan kepada mereka, walaupun pada masa kampus kamu selalu bangga sebagai anak UI, kalau sudah masuk di tempat kerja, sebaiknya kamu lupakan semua itu. Kamu harus buktikan sebagai orang itu lulusan UI, kalau tidak malah nanti diejek. Jadi saya selalu mengingatkan kepada mereka, biar mereka memiliki sikap hati yang benar. Jangan mengingat-ingat lagi, jangan memperhatikan lagi. Itulah perintah dari Tuhan kepada diri kita semua. Amin. Cuma masalahnya, walaupun hendak kita mau lupakan, sebenarnya kita juga mau lupakan, entah yang baik maupun yang tidak baik. Tapi terus teringat-ingat bagaimana solusinya. Bagaimana kita dapat melupakan masa lalu kita yang pahit, hal-hal yang menderitakan? Jawabannya, ketika kita bertemu dengan Allah pribadiku, Allah yang hidup, Allah yang menyayangi diriku, baru masalah-masalah lalu yang pahit itu juga bisa dilupakan.
Kalau kita bertemu dengan Allah yang hidup secara pribadi, kita dapat menyadari kedaulatan Allah, rencana Allah yang sungguh baik. Kemudian kita dapat bekerja di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita dapat menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Ketika kita menyadari kasih Allah yang sedang melatih diri kita melalui peristiwa-peristiwa yang di mata kita sangat pahit, segala luka hati kita dapat disembuhkan. Kalau kita percaya di belakang semua perkara yang kurang baik di mata kita, ada tangan Tuhan dan cara Tuhan, pasti kita bisa menerimanya. Pada saat itu, luka hati, penderitaan semuanya berubah menjadi pokok syukur kita, kemudian itu menjadi bahan sukacita kita. Allah kita sama seperti ayah kita yang sering melatih dengan bersembunyi di belakang begitu banyak perkara. Ketika kita menemukan anak ini, kita dapat terlepas dari ingatan pahit, luka hati dari masa lalu, kemudian kita dapat menjalani hidup yang baru. Yang kedua, kita harus percaya firman Allah yang menjanjikan, lihat, aku melakukan sesuatu yang baru. Kata lihat artinya kita disuruh memandang sesuatu dengan takjub dan ajaib. Kalau begitu, apa yang harus dipandang oleh kita? Sesuatu yang belum dilakukan, sesuatu yang belum dilihat. Itu yang harus kita lihat. Dalam kitab NIV ditulis, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidak kau lihat? Artinya begitu. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara sebagai karya baru. Allah sedang membuat sesuatu yang baru dan hal itu pun sudah mulai kelihatan titik-titiknya. Tapi mengapa kamu tidak tahu akan hal itu? Pada zaman itu, Allah sedang menyiapkan dan membesarkan Quraisy. Tiba-tiba muncul nama Raja Quraisy. Dia orang asing, orang kafir, tapi tempat di mana Quraisy ini sedang bertumbuh. Tapi Tuhan menempatkan Quraisy ini yang tokoh yang ajaib. Kemudian Tuhan sedang membesarkan dia, karena melalui dia Tuhan melakukan karya yang ajaib. Melihat sesuatu yang baru dilakukan oleh Allah dengan iman, hati Yesaya menjadi penuh dengan pengharapan dan visi Allah. Oleh karena itu, Nabi Yesaya berkata penuh dengan semangat, jangan mengingat hal-hal yang dahulu, jangan memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kalau itu, apa sesuatu baru yang mau dilakukan oleh Allah secara spesifik untuk bangsa Israel? Mari kita lihat ayat 19b sampai 20. Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Allah membuka jalan di padang gurun, lalu menuntun umatnya dengan cara yang ajaib. Allah membuat sungai-sungai di padang belantara, sehingga binatang hutan pun dapat meminum air, sehingga serigala dan burung unta pun memuliakan Tuhan. Walaupun serigala dan burung unta sangat brutal, kejam, kasar, tapi melihat kasih karunia Tuhan, mereka akan memuliakan nama Tuhan. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak tahu tentang Tuhan sama sekali. Namun orang-orang kafir pun terkagum melihat Allah yang memberikan air hidup kepada bangsa-bangsa asing, kepada kepunyaannya sendiri. Injil akan diberitakan kepada bangsa-bangsa asing. Kemudian mereka juga akan mencicipi segala kasih karunia Tuhan. Hal itu adalah karya Roh Kudus yang akan dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus datang. Firman ini terkenal melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 7. Ketika Yesus berada di hari raya pondok tahun, Yesus berseru-seru kepada mereka yang berkumpul. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku
dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Allah akan melakukan karya keselamatan yang baru, yang begitu menakjubkan, sampai mereka dapat melupakan masa lalu mereka. Oleh karena itu, daripada mereka melihat dan menoleh kembali kepada masa lalu, mereka harus memandang Allah yang akan melakukan perkara baru, perkara yang indah. Walaupun perjalanan ke Yerusalem sangat susah, seperti keadaan padang gurun, harus melihat Allah yang membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Kalau begitu, segala ketakutan, segala kesusahan, segala tantangan pun semuanya dapat diatasi. Kalau kita apa karya baru yang mau dilakukan Tuhan untuk diri kita? Yang pertama, karya misi dunia. Allah telah mengutus 2000 misionaris Korea dari Korea melalui UB ke 87 negara. Dan melalui mereka, gembala-gembala di setiap negara sudah mulai dibesarkan. Kemudian mereka sendiri melakukan karya penginjilan, karya pemuritan. Kita sekarang berdoa sampai tahun 2041. Melalui persekutuan kita dapat diutus 100.000 misionaris ke seluruh dunia. Walaupun kita berdoa, kita sering ragu-ragu, berpikiran pesimis. Gimana mungkin 100.000 misionaris, bukan 100 ya, 100.000 misionaris dapat dikirim. Kita sedang berdoa juga supaya tahun 2014 ini persekutuan UBF Depok mengalami pertumbuhan 2 kali lipat. Sehingga di dalam fellowship, semua fellowship penuh dengan domba-domba mahasiswa-mahasiswi. Allah pasti menjawab doa kita, asal kita memandang Allah yang membuat sesuatu yang baru. Kemudian kita mengadakan satu tim peak dengan mempertaruhkan nyawa kita. Tuhan pasti melakukan karya yang baru ini untuk persekutuan kita. Amin. Yang kedua, karya pembangkitan murid-murid mahasiswa-mahasiswi. Melalui SPC tahun kemarin, Allah terus mengirimkan domba-domba mahasiswa-mahasiswi sebagai pengharapan bagi diri kita. Melalui hal itu, kita dapat melihat pengharapan akan karya pemuritan terhadap mahasiswa-mahasiswi. Melalui retreat Paskah yang dimulai 5 hari lalu, Allah melakukan karya baru juga. Ketika kita berdoa, ketika kita memandang Allah yang melakukan karya baru, kemudian ketika kita berfokus kepada bantuan Bible Study, Allah sendiri akan melakukan karya keluaran Babel secara baru di dalam kehidupan domba-domba mahasiswa-mahasiswi, sehingga karya ini akan terjadi secara kuat. Yang ketiga, kita bertumbuh menjadi manusia Allah yang sungguh tulus dan mulia. Karya keluaran dari Mesir di dalam kitab Keluaran itu boleh disebut sebagai peristiwa yang terjadi pada saat kita diselamatkan pada awalnya. Sedangkan karya keluaran dari Babel itu merupakan karya keselamatan kedua dari umat Allah yang telah diselamatkan. Setelah mendapat latihan-latihan dari Allah terhadap dosa dan ketidakpercayaan, mengalami keselamatan yang kedua. Setelah kita percaya kepada Yesus, walaupun kita coba berusaha hidup dengan iman, namun karena naluri kita, hati kita yang sungguh busuk, ketidakpercayaan, kasih sayang terhadap dunia, karena masalah itu, kita pun sering jatuh, lalu seringkali membuat hati Tuhan sedih dan kecewa. Ketika kita berada dalam penderitaan, baik secara batinia maupun rohani, bukan karena faktor eksternal, tapi karena masalah dosa diri kita, justru itu yang sering terjadi. Gereja Tuhan pun baru dapat didirikan secara kuat ketika tiap-tiap anggota gereja bertobat, kemudian menjadi murni di hadapan Allah. Ketika kita berubah, dunia pun pasti akan berubah. Bukan dunia berubah dulu kita berubah. Ini urutannya salah. Oleh karena itu, kita harus berdoa untuk bertumbuh menjadi manusia Allah yang murni dengan bertobat di hadapan Allah. Kami yakin dan percaya Allah pasti membuat kita berubah sebagai orang-orang yang murni dan secara rohani. Kemudian
untuk itu Tuhan akan melakukan karya baru melalui retreat Paskah maupun di dalam kehidupan sepanjang seumur hidup kita. Mari kita lihat ayat 21. Kita baca sama-sama ayat 21. 1, 2, 3. Alasan mengapa Allah mengumpulkan Israel sebagai umat Tuhan itu adalah supaya Tuhan ingin mendengar nyanyian puji-pujian dari mereka dan mempunyai hubungan yang benar dengan mereka. Sekali lagi, dari semua hal di atas, saudara-saudara, kita telah belajar siapakah Allah yang ingin membuat sesuatu yang baru, yaitu karya keluaran dari Babel, dan seberapa dalamnya hubungan kasih Allah dengan Israel. Allah adalah Allah yang satu-satunya yang benar. Allah begitu menghargai, menyayangi diri kita. Allah ini ingin melakukan karya yang baru untuk diri kita juga. Allah ingin mengumpulkan semua umat dari segala penjuru dengan menggunakan segala caranya. Allah ingin membuat jalan di padang gurun. Allah ingin membuat sungai-sungai di padang belantara. Oleh karena itu, kita tidak usah takut, tidak usah terikat kepada hal yang masa lalu. Tetapi kita mengangkat pandangan kita, memandang Allah yang ingin melakukan karya baru untuk diri kita. Sekalipun Allah kita adalah Allah yang tetap sama, Allah yang menebus, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi kemenangan. Semoga memandang Allah yang mau melakukan karya yang baru, karya yang besar di depan perjalanan hidup kita, terutama melalui retreat Paskah tahun 2015, sehingga kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan kuasa, semangat, iman, lalu kita dapat menjalani kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, kita akhiri dengan baca ayat 18 dan 19. Kita baca sama-sama ayat 18, 19. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Seperti bangsa Israel yang menjalani hidup sebagai bangsa pembuangan di Babel, betapa hidup kami ini di mata Tuhan, di mata orang dunia begitu menderita, kemudian begitu sepele. Kami yang menganggap diri kami pun sebagai orang-orang yang kecil, orang-orang yang kurang berharga. Namun Tuhan, siapakah kami ini sehingga Tuhan menyayangi dan menghargai diri kami begitu besar sampai Tuhan mau mengorbankan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk diri kami ini. Tuhan, bukalah mata rohani kami supaya kami menerima kasih Allah ini. Kemudian kami percaya kepada janji-janji firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan akan melakukan karya yang baru untuk diri kami, untuk persekutuan kami. Biarlah melalui retreat Paskah tahun 2014 kami mempersilakan Tuhan supaya Tuhan melakukan segala karya-karya yang baru, yang ajaib, supaya kami dapat mengalami segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan secara baru, secara pribadi. Apa yang ingin kami lakukan adalah kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami mau melakukan apa yang dititipkan kepada kami, yaitu satu orang jiwa dengan mengadakan Bible study dengan sungguh-sungguh. Ketika hari ini kami lakukan, kami yakin dan percaya seperti janji firman Tuhan dalam firman hari ini, Engkau akan melakukan karya yang baru, karya yang sungguh ajaib, sehingga kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Biarlah Tuhan menolong kami, menguatkan semangat dan hati kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga melalui hal itu kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.